Aziz wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat Quran dan nikmat ukhuwah, sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang insya Allah Allah berkahi ini. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-mukarramah Uminila Anjarsari al-hafizah wal mukarramat, para musyrifah dan jajarannya, dan saya banggakan para santriwati fisabilillah. Baiklah, pidato yang saya akan bawakan hari ini bertemakan iman adalah nikmat yang paling berharga. Di dalam surah At-Taubah ayat 124 ada satu ayat yang menakjubkan yang wajib kita renungkan tentang masalah iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila turun satu surah di antara surah-surah Al-Qur'an, maka sebagian orang-orang munafik bertanya kepada teman-temannya, siapakah di antara kalian yang beriman setelah turunnya ayat ini? Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman pastilah bagi mereka bertambah imannya, bertambah rasa syukurnya, dan mereka merasa bahagia karena turunnya surah ini. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, begitu banyak kita mendengar ungkapan para ulama bahwasanya iman kita itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman kita pada tabiatnya itu tidak akan stabil. Ada kalanya iman kita itu dalam kondisi nyaman, dan ada kalanya juga dia dalam kondisi lemah. Sedangkan kita membutuhkan iman kita 24 jam dalam sehari. Kita membutuhkan iman seperti kita membutuhkan udara. Dengan iman, jiwa kita menjadi hidup. Dengan iman, hati kita bisa bernafas. Kita membutuhkan iman lebih dari kita membutuhkan pulsa dan handphone. Banyak orang di luar sana yang ketika ia keluar rumah dan handphonenya ketinggalan di rumah, ia rela mengambilnya kembali, saking perlunya ia dengan handphone. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita keluar rumah, jangan lupa kita harus membawa iman, supaya ketika kita bermuamalah dengan orang lain, tidak ada sikap-sikap orang yang menyinggung hati kita, kita berlapang dada terhadap orang itu. Terus ketika kita diuji dengan Allah, maka kita berlapang dada, kita merasa tabah atas ujian tersebut. Ketika ibadah, kita membutuhkan iman supaya kita khusyuk dan semangat dalam beribadah. Dalam bertetangga pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta lihubbi ma yuhibbu li akhihi. Iman seseorang itu belum dikatakan dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana ia mencintai saudaranya. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah, hendaklah ia memuliakan tamunya, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya, semua yang kita lakukan di dalam hidup kita itu berlandaskan dengan iman. Tanpa iman, hati kita menjadi kosong. Tanpa iman, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan sampai ulama mengibaratkan iman itu sebagai akar. Pohon adalah kesabaran dan buah-buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat selama hidup kita. Jadi, semua itu harus berlandaskan dengan iman. Jika kita ingin hidup kita bahagia, jika kita ingin hidup kita menjadi penuh dengan kenikmatan, jika kita ingin menjadi orang yang baik, jika kita ingin menjadi orang yang happy, jika kita ingin menjadi orang yang berlapang dada, ingin menjadi orang yang teguh pendiriannya, maka dasar yang harus kita teguhkan adalah iman. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa hidupnya orang beriman dengan kata ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'minin, menakjubkan sekali hidup orang yang mempunyai iman. Karena pertanyaannya, gimana cara kita bisa menjaga iman kita supaya iman kita tetap stabil? Pernah nggak sekali-kali kita itu sebelum tidur kita merasa pengen banget bangun jam 2 itu kita berduaan sama Allah,
kita nyaman ketika membaca Al-Quran, kita nyaman ketika beribadah, kita nyaman ketika sholat malam? Pernyataannya adalah kita nyaman dalam kondisi tersebut ketika kita diuji sama Allah. Gimana caranya agar kita bisa merasakan hal yang sama tanpa adanya musibah? Caranya adalah duduklah di dalam majelis ilmu 1 jam, 2 jam, 2,5 jam. Kita luangkan waktu sedikit untuk mencagar iman kita, supaya iman kita itu tidak keluar dari hati kita. Bahaya kalau iman bisa keluar dari hati kita. Teman-teman sekalian, jika kita duduk di majelis ilmu, kita dengarkan nasihat-nasihat ulama, kita dengarkan ayat-ayat disampaikan, hadis-hadis dibacakan, cerita-cerita dikisahkan, disitulah kita merasakan kelezatan iman, lezatul iman, dan halawatul iman, manisnya iman. Kesimpulan semuanya adalah, artinya semua yang kita lakukan di dunia ini berlandaskan dengan iman. Dan ihdinas siratal mustaqim. Sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.